Shalom pemirsa TVRI Sulteng dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam acara Mimbar Agama Katolik pada hari ini. Bersama saya Billy, kurang lebih 1 jam ke depan kita akan sama-sama membahas, merenungkan akan tema yang akan kita bahas pada saat ini, yaitu Yesus sahabat seperjalanan kita, masih dalam konteks bulan Kitab Suci Nasional. Dan dalam membahas tema ini telah hadir di studio Suster Maria Rosina PBHK. Ya, baik Suster, sebelum kita memulai akan diskusi kita, mari kita awali dengan doa. Kita sama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, akan segala berkat dan kasih-Mu dalam kehidupan kami, sehingga pada hari ini kami boleh hadir kembali menyapa umat kita, pemirsa TVRI Sulteng dimanapun berada dalam acara Mimbar Agama Katolik. Semoga Allah Bapa senantiasa memberkati kami, Suster sebagai narasumber, saya sebagai pembawa acara, semoga semuanya boleh berjalan sesuai dan surut dengan kehendak-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, baik pemirsa TVRI Sulteng dimanapun Anda berada dan suster yang hadir pada saat ini. Bulan September identik dengan bulan Kitab Suci Nasional dalam penghayatan umat Katolik. Dan setiap tahunnya diangkat sebuah tema, dan tema ini diangkat berdasarkan situasi dan kondisi yang sedang berlangsung. Dan pada tahun ini gereja mengangkat sebuah tema, yaitu Yesus sahabat seperjalanan kita. Suster mungkin bisa langsung menjelaskan latar belakang atau dasar tema ini diangkat pada tahun ini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang berbahagia untuk kita umat Katolik, di mana bulan September ditetapkan sebagai bulan Kitab Suci Nasional. Dan berkaitan dengan situasi pandemi, tahun lalu kita tidak mengadakan pendalaman seperti ini, tetapi pada tahun ini, tahun 2021, dalam permenungan
tokoh-tokoh iman kita, para narasumber kitab suci, dan akhirnya dalam refleksi tersebut mereka sepakat untuk menemukan sebuah tema yang sangat luar biasa yang juga sekaligus menyejukkan hati kita dengan tema Yesus sahabat seperjalanan kita. Didasari dari Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Dasar dari tema ini adalah situasi pandemi yang saat ini membawa sebuah ketakutan, keprihatinan terbesar bagi semua pribadi. Dan dengan demikian ketika tema ini diangkat, sungguh sangat menyejukkan bagi kita melihat sebagai satu rahmat dari Allah juga untuk menyikapi situasi ini dengan mengingat bahwa Yesus menjadi sahabat perjalanan kita, maka tentunya kita diharapkan untuk tidak sepenuhnya terbawa dalam situasi ketakutan, tetapi justru melihat bagaimana gerak jalan rahmat Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita. Jadi di saat ini, dalam tema ini sangat hidup, ketika Yesus nanti dalam Injilnya akan mengatakan kepada para murid, jangan takut, bahkan mengatakan, tenanglah aku ini. Jangan takut. Demikian. Ya, baik Suster, jadi bulan September dan pada khususnya tahun ini ya, tahun 2021, diangkatlah sebuah tema yang diangkat dari kehidupan sekarang ini, di mana dunia dan khususnya kita yang ada di saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19. Jadi pandemi ini jelas memang membuat segala segi kehidupan manusia ya kalau bisa dikatakan terhenti ya Suster karena pandemi ini. Tetapi seperti yang Suster menjelaskan tadi, ada dasar-dasar kitab suci yang bisa memberikan penguatan kepada kita manusia dalam menghadapi akan pandemi ini. Tadi Suster sempat menyinggung tentang Injil Matius yang menjadi dasar permenungan kita dalam bulan kitab suci nasional. Tapi Suster, selain Injil Matius, apakah ada teks atau kitab suci lain yang mendasari akan tema yang akan kita renungkan dalam bulan September ini, Suster? Baik umat yang terkasih, sudah menjadi kebiasaan kita dalam bulan September, tentunya kita akan hadapi dalam 4 minggu. Tentunya permenungan-permenungan dalam sebulan itu ada tema-tema yang menjadi permenungan kita, dan ada juga tadi sudah Suster sampaikan diambil dari Injil Matius sebagai dasar pendukung tema, tetapi juga dari Injil Yohanes yang mengajarkan bagaimana kehidupan iman umat. Nah, di sini akan bercerita tentang bagaimana kehidupan Lazarus yang dibangkitkan, dan kemudian dari Injil Lukas juga akan mengisahkan tentang orang Samaria yang baik hati, tetapi juga dari kitab Wahyu yang mengarah pada sebuah pertobatan batin, di mana umat pada waktu itu lebih mengutamakan atau diperhambakan oleh harta kekayaan, dan muncullah kesombongan-kesombongan rohani, sehingga ditegur oleh Yesus yang mengatakan bahwa barang siapa yang ku sayangi akan ku tegur dan ku hajar. Dengan demikian mengarahkan kita pada permenungan yang mendalam, di mana semua dilandasi oleh kitab suci. Demikian. Ya, baik Suster. Jadi ada beberapa kitab ya, berarti tadi sudah ada 4 ya, karena dalam bulan September itu ada 4 pekan yang akan kita lalui bersama, dan dalam pekan itu kita merenungkan akan kitab-kitab yang telah Suster jelaskan tadi. Tetapi selain dari itu, berangkat dari tema besar kita yang akan kita renungkan bersama pada bulan September ini, yaitu Yesus sahabat kita, diturunkanlah subtema ya Suster dalam setiap pekan yang akan kita jalani. Mungkin Suster bisa
eh, menyebutkan sub-sub tema apa saja yang akan kita renungkan bersama, kita lalui bersama selama 4 pekan itu, Suster. Baik sekali, Saudara Billy dan umat yang terkasih. Tema-tema yang disajikan, tema-tema yang sangat menyejukkan hati kita ketika suster mendalami dan mencoba melihat satu persatu tema. Dalam minggu pertama kita diajak untuk bermenung tentang Yesus yang menjadi sahabat bagi mereka yang putus asa dalam pekan pertama. Kemudian dalam pekan yang kedua, Yesus sebagai sahabat bagi mereka yang kehilangan. Kemudian pada pekan ketiga, kita diajak juga untuk bermenung tentang Yesus sebagai sahabat bagi mereka yang menderita. Dan kemudian yang keempat adalah tema Yesus sebagai sahabat bagi mereka yang bertobat. Inilah rangkaian tema yang menjadi permenungan kita selama sebulan dalam BKSN ini. Ya, baik Suster. Tadi juga Suster sudah sempat menjelaskan ya, jadi ada semacam kaitan bahwa ada dasar bacaan kitab suci yang telah ada, yaitu 4 bacaan kitab suci yang akan kita renungkan, dan juga akan itu masuk ke dalam 4 tema itu ya Suster. Ya. Jadi minggu pertama membahas tentang mungkin kitab Matius kalau nggak salah Suster, dan seterusnya. Nah, dalam permenungan kita, dalam bacaan yang akan kita baca, kita renungkan dan kita hayati bersama, tentunya ada intisari Suster ya, intisari dari kitab itu. Mungkin Suster bisa menjelaskan intisari dari bacaan-bacaan kitab suci yang akan kita dalami dalam keempat tema tersebut, Suster. Baik, sangat menarik sekali dari rangkaian tema-tema yang sudah Suster sampaikan tadi. Semuanya mengarahkan permenungan kita tentunya berdasarkan situasi kita saat ini. Pandemi COVID bukan semata-mata bencana kesehatan, tetapi juga membawa krisis bagi setiap bidang kehidupan, baik bidang ekonomi, sosial, kemasyarakatan, budaya, bahkan agama. Sehingga aktivitas-aktivitas kita yang selama ini kita hidupi, kita bangun bersama akhirnya terhenti sebentar. Dan di sana kita diajak untuk lebih mendalami betapa besar kuasa Tuhan dalam kehidupan kita saat ini. Maka dihadirkanlah kitab suci yang benar-benar menjawab situasi zaman ini. Tadi Injil Matius tentunya bercerita tentang bagaimana kehidupan para murid bersama Yesus. Para murid senantiasa berjalan bersama Yesus kemanapun mereka melayani. Dan pada waktu peristiwa kejadian dalam Injil Matius ini, sebelum Yesus mengadakan perjalanan, Yesus baru bersama para murid melayani 5.000 orang dengan memberi makan 5.000 orang. Dan kemudian umat pada waktu itu menghendaki agar terus-menerus Yesus memberi mujizat atau memberi makan kepada umat tersebut. Tetapi suatu ketika Yesus mengatakan kita harus bertolak lebih jauh, lebih dalam, masuk dalam keheningan. Dan kemudian para murid menanggapi dengan baik dan mengadakan perjalanan. Dengan demikian mereka melewati Danau Galilea dan di sana terjadi angin sakal. Ya. Terjadilah gelombang yang dahsyat, angin yang sungguh luar biasa saat itu, sehingga para murid cukup lelah menghadapi danau yang sementara mengamuk. Gelombang yang kian menghantam kapal mereka. Tentunya sebagai manusia biasa ketakutan, nyawa kami akan mati, ya, kita akan mati pada saat situasi seperti ini. Tetapi justru pada jam 3 pagi, ya jelas suasananya masih sangat gelap, tetapi Yesus datang. Dan pada waktu itu mereka mengira hantu, sehingga ketakutan. Tetapi Yesus mengatakan, ini aku, jangan takut.
Dan kemudian Petrus meyakini lagi bahwa kalau itu benar-benar Yesus, suruhlah aku menemuimu. Ya. Dan saat itu terjadi juga bahwa Yesus menghendaki Petrus berjalan di atas air. Dan dengan situasi itu Petrus begitu berani menemui Yesus, tetapi ketika di tengah jalan ia mengalami sebuah keraguan. Dan saat itulah Petrus jatuh, tenggelam dan meminta, Yesus tolonglah aku. Dan saat itu dengan spontan Yesus memegang tangan Petrus dan diselamatkan. Intisari dari Injil ini adalah bahwa ketika kita berada dalam situasi ketakutan, Yesus membangunkan iman kita dengan meyakinkan kita bahwa jangan takut, aku selalu menyertai kalian. Itu bagi dalam permenungan Injil Matius. Kalau dalam Injil Yohanes, di sini Yesus mengisahkan tentang keluarga yang berduka karena kehilangan salah seorang keluarga yang sangat dicintai. Dan kita kenal dalam Injil ini adalah peristiwa Lazarus yang sudah mati, sudah meninggal, tetapi dihidupkan oleh Yesus. Ini cerita yang sangat menarik. Tetapi dari cerita ini mau menampilkan Yesus sebagai sahabat yang hadir di tengah situasi yang sangat-sangat mencekam, yang menyedihkan, yang seolah-olah tidak membawa lagi harapan, tetapi justru kehadiran Yesus di sana sebagai penghibur. Yesus menghibur mereka, saudara Marta dan Maria, sehingga mereka sungguh mengalami diteguhkan. Bahkan lebih nyata lagi ketika Yesus membangkitkan Lazarus. Inilah dalam kisah yang mengantar kita pada sebuah harapan bahwa dalam situasi duka atau dalam situasi yang sangat mencekam, Yesus selalu hadir bersama kita karena cintanya yang begitu luar biasa bagi manusia. Kemudian dalam Injil Lukas, di sini dihadirkan tokoh orang Samaria yang baik hati. Dengan demikian, intisari dari kisah ini, perikop ini adalah mengajak kita untuk melayani sesama. Nah, sesama itu siapa? Sesama itu adalah kita dan sesama yang ada di sekitar, saudara kita. Jadi kita boleh bersahabat dengan mereka yang kehilangan saudara, yang putus asa, yang menderita, bahkan yang bertobat. Dan kemudian pada kitab Wahyu lebih pada penjelasan bagaimana kehidupan umat pada waktu itu yang lebih mengutamakan harta, kekayaan, sehingga mengesampingkan Tuhan. Dan kemudian Tuhan menyadarkan mereka bahwa segala sesuatu yang kamu peroleh, kalaupun itu tidak atas dasar cinta, maka kamu akan hancur. Dan kemudian mengarahkan mereka kembali pada satu keyakinan bahwa pertobatan itulah yang lebih utama, maka relasi persahabatan, kesatuan dengan Allah akan lebih kuat dan mengalami kehidupan yang kekal. Yes. Suster tadi telah menjelaskan tentang intisari dari kitab suci yang akan kita baca, kita renungkan bersama dalam 4 minggu, terutama dalam 4 tema yang telah kita jelaskan bersama. Tapi suster, yang suster jelaskan tadi, tentunya itu ada sasarannya. Ya. Atau ada siapa saja yang akan kita ajak bersama, kita diskusi bersama, dan merenungkan bersama akan keempat tema tersebut. Namun di tengah, lagi-lagi di tengah kondisi saat ini, suster, ya, pandemi COVID-19 ini, jelas ini menjadi suatu hambatan atau tantangan juga bagi kita, terutama umat Katolik, dalam kita menghayati dan mendalami akan 4 tema yang telah disebutkan tadi, juga merenungkan akan kitab suci yang telah disusun bersama. Nah, jadi dalam pandangan dan keadaan seperti ini, suster, dan juga nanti sasaran yang ini, jadi suster bisa jelaskan begitu. Baik, tentunya sasaran permenungan kita ini dalam kategori dewasa, remaja, dan anak-anak.
Dan tema-tema yang diambil seperti tadi juga sudah saya sampaikan di atas, 4 tema itu memang akan didalami sesuai dengan kategori tadi, dewasa maupun remaja dan anak-anak. Bahan yang disediakan juga oleh tim BKSN ini juga menyederhanakan Yes. ketika berhadapan dengan jenjang usia. Tetapi diwajibkan bahwa di dalam masa pandemi ini memang kita tidak berkumpul seperti biasanya, Yes. tetapi juga bisa didalami dalam keluarga masing-masing, ya, dalam komunitas-komunitas biara, sehingga kita semakin menguatkan imun kita juga, sekaligus dengan menguatkan iman kita, tetapi juga lebih pada kesadaran bahwa kita sekarang diuji. Yes. Kita sekarang diuji sehingga wajib untuk semua umat Katolik dan sudah disiapkan panduan untuk pendalaman itu nantinya. Jadi saya berharap umat yang mendengar pembahasan kita tentang bulan Kitab Suci Nasional ini mulai mempersiapkan diri bagaimana mengatur waktu sehingga mungkin bisa berkumpul dalam wilayah rohani tetapi dalam jumlah yang terbatas, tapi juga boleh diadakan pendalaman dalam keluarga. Dan saya pikir ini sangat-sangat relevan bahwa ya seorang bapak atau ibu yang memimpin bergilir begitu, anak-anak juga pun demikian dengan kelompok yang terbatas, tetapi bisa mengadakan kegiatan atau bisa juga di sekolah-sekolah mengadakan daring kepada anak-anak sehingga mereka juga bisa menjadi bahan materi pelajaran agama, bisa jadi sehingga semua dalam konteks permenungan ini benar-benar tepat sasaran, semua jenjang usia, dalam hal ini lebih pada dewasa, OMK, remaja, anak-anak, sehingga betul-betul sabda Tuhan itu menjadi kekuatan terbesar kita. Dalam konteks dewasa, remaja dan anak-anak, Suster ya, yang menjadi sasaran utama yang tema atau permenungan tentang bulan Kitab Suci Nasional, tetapi dalam situasi COVID-19 yang semakin, ya kalau boleh bilang Suster, semakin tinggi ya, setiap harinya ada banyak yang terpapar COVID dan kita tetap akan mengaplikasikan materi ini dalam konteks yang seperti Suster bilang tadi hanya dalam konteks keluarga. Tetapi berbicara mengenai usia dewasa, remaja dan anak-anak, tentunya bahan yang telah disusun oleh tim BKSN tentunya pasti berbeda Suster ya, karena dari segi umur itu kan bagaimana menjelaskan dan mengaplikasikan tema yang ini pasti itu berbeda. Suster bisa jelaskan? Baik, kalau untuk tema tetap sama, tetap sama, hanya diharapkan para pemandu yang akan melihat situasi ketika berhadapan dengan jenjang usia dewasa, OMK, remaja dan anak-anak. Jadi dalam materi itu susunannya sama. Semua dengan urutan doa, lagu, bacaan, pendalaman, pertanyaan-pertanyaan refleksi. Tetapi pada dasarnya kalau untuk anak-anak memang sangat sederhana, juga dibarengi dengan disertai dengan lagu-lagu yang bernuansa anak sehingga suasananya akan hidup, tidak membosankan bagi anak-anak. Dan tentunya bagi dewasa dalam hal pendalaman ini sudah menjadi tradisi kita ya, sehingga tidak akan sulit untuk bersama-sama menjalani proses permenungan itu. Bahan-bahan yang diambil juga tentang dalam tema yang sama, Yesus sebagai sahabat bagi orang yang putus asa, bagi orang yang kesepian, yang menderita dan yang bertobat. Hanya pembawa materi itulah yang akan menyederhanakan ketika berhadapan dengan jenjang usia tadi.
Jadi akan sangat menarik dan diharapkan aktif proaktif di dalam diskusi pendalaman itu sehingga suasananya jadi hidup. Jadi suster, siapa saja yang bisa memberikan materi atau pendalaman ini? Baik, kalau berkaitan dengan para pemandu, yang jelas biasanya disiapkan oleh paroki ya. Ya. Kira-kira yang bisa membawa dari wilayah-wilayah rohani kan ada koordinatornya, ada ketua wilayah rohani, bisa menunjuk pada salah satu guru katekis atau yang sudah biasa bertugas katakanlah seksi liturgi, sehingga mereka yang akan mempersiapkan proses pendalaman itu sehingga bisa berjalan dengan lancar dan semua bisa dapat mengikuti. Tetapi juga sejauh yang saya tahu dalam sekami pun ada anak-anak dalam tingkat anak remaja misioner, mereka juga bisa menjadi tutor di antara, sehingga salah satu di antaranya bisa memimpin dengan versinya mereka, dengan gayanya mereka, tetapi tidak lari dari tema yang sudah disediakan. Jadi semuanya sama, diseragamkan, hanya cara membawakan itulah yang harus dilihat sesuai dengan kategori. Menarik sekali suster perbincangan dan permenungan kita pada saat ini, dan kita akan lanjutkan lagi bagaimana kita coba melihat satu persatu tema yang telah disusun bersama. Ada 4 tema, namun sebelum kita masuk mendalami akan keempat tema ini, kita saksikan bersama pujian dari tim penyuluh agama Katolik. Pemirsa TVRI Sulteng dimanapun Anda berada, masih bersama saya Billy Armando Ngantung dan narasumber kita Suster Maria Rustina PBHK dalam acara Mimbar Agama Katolik pada hari ini, di mana kita membahas tema Yesus sahabat seperjalanan kita. Dan dalam tema besar ini diturunkanlah, kalau boleh bilang, subtema yang akan kita dalami bersama selama 4 pekan dalam bulan September. Kita coba melihat satu persatu suster ya dari keempat tema ini. Jadi dalam tema pertama itu yang telah tadi kita bahas bersama, yaitu Yesus sahabat bagi mereka yang putus asa, dan didasari oleh Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 33. Pesan bacaan pada tema ini di mana para murid merasa takut dan panik karena angin sakal yang menyebabkan sebuah gelombang tinggi yang membuat, kalau belum bilang, rasa takut, iman mereka terguncang. Bagaimana suster merenungkan akan konteks ini, suster? Baik, terima kasih. Seolah-olah Pak Billy sudah memberi permenungan untuk suster dalam praktek pendalaman kitab suci saat ini. Baik sekali, dalam permenungan pertama, di mana kisah dari perikop Injil
Matius pasal 4 ayat 22 sampai 33 bercerita tentang para murid yang dalam perjalanan dan di tengah perjalanan itu mengalami bencana. Sangat menarik bagi anak-anak kalau diilustrasi dalam adegan-adegan kecil, didramatisasikan di antara mereka, pasti sangat menarik, di mana para murid dalam situasi ketakutan, dalam kegelisahan, seolah-olah Tuhan tidak ada lagi bersama mereka dan muncul ketakutan yang luar biasa. Kita akan binasa ketika menghadapi gelombang yang begitu dahsyat. Tetapi mau mengisahkan bahwa sesama manusia, terutama kita dalam situasi pandemi yang semakin mewabah, membuat kita jadi takut, tetapi juga jadi lelah. Bagaimana cara untuk menghadapi itu? Tetapi dalam permenungan saya bahwa sangat terbantu ketika dalam situasi itu Yesus hadir, Yesus datang dan hanya mengatakan, ini aku, jangan takut. Nah, saya melihat dalam realita bahwa ketika situasi pandemi ini mewabah, semua orang dalam ketakutan, bahkan mau keluar rumah, juga orang pada ketakutan. Tetapi ketika hanya di dalam rumah, sekarang banyak juga kekurangan makan. Dan apapun terjadi, cara apapun yang harus dilakukan untuk kelangsungan hidup. Nah, saat ini saya melihat seolah-olah Pak Presiden itu bagaikan perumpamaan Yesus tadi yang menyejukkan hati masyarakat Indonesia bahwa tenanglah, ada vaksin. Ada vaksinasi yang bisa menambah kekuatan imun bagi tubuh kita sehingga ketika virus itu datang, paling tidak kita sudah ada pertahanan untuk menangkis pandemi ini ya, COVID. Dengan demikian kita merasa dikuatkan juga untuk mulai berani beraktivitas, tetapi kok begitu cepat juga COVID itu datang kian berganti. Bahkan banyak yang berjatuhan korban, meninggal. Ini kesedihan yang luar biasa. Bahkan keluarga-keluarga kita diantaranya juga, sahabat-sahabat dekat kita juga meninggal karena COVID. Nah, tentunya kita diteguhkan oleh Allah sendiri, di mana dalam perikop Injil ini mau menunjukkan bahwa Allah tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Allah tidak membiarkan kita berada dalam keterpurukan ini. Dalam hal ini Yesus sebagai sahabat bagi orang yang putus asa, jelas mau menyatakan pada kita bahwa berjuanglah. Dengan saran yang sudah dibuat oleh pemerintah bahwa memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, bahkan ada PPKM sekarang ya. Dengan demikian kita ditantang bagaimana untuk menyikapi ini sehingga kehidupan kita terus berjalan, tidak berhenti di tempat. Nah, dengan sendirinya kita yakin bahwa segala kesulitan apapun Tuhan pasti dengan caranya sendiri untuk menuntun kita keluar dari persoalan ini. Itu yang saya coba refleksikan ya, sejauh yang saya dalami dalam perikop Injil Matius ini. Ya, menarik sekali, Suster. Bacaan yang ada dalam tema satu ini ya, yang tadi menjadi dasar permenungan kita, bahwa di situ dikatakan Tuhan Yesus mengatakan kepada para murid, jangan takut. Ini aku. Tuhan Yesus meneguhkan para murid supaya jangan takut dan jangan panik. Tetapi jika ditarik dalam keadaan sekarang ini, yang keadaan pandemi, ini sangat cocok sekali, Suster, dengan keadaan ini. Bagaimana kita manusia menghadapi akan pandemi, kita merasa takut, kita merasa gentar, panik. Bilang sudah menurun kasus, tiba-tiba naik lagi. Jadi timbul rasa panik dan rasa takut yang bisa membuat imun tubuh turun,
iman juga merasa terguncang. Dalam refleksi ini, Suster, kiat-kiat apa atau ada pesan apa yang bisa Suster berikan berkaitan dengan bacaan dan keadaan yang sekarang ini? Sangat-sangat terbantu sekali kalau dalam hal ini memang semua berada dalam cengkaman COVID ini. COVID. Dan kiat-kiat yang perlu kita buat adalah kita bangun pertama kerjasama dengan pemerintah dalam hal ini, aturan-aturan yang sudah berlaku tentunya wajib kita lakukan bersama, kita jaga bersama, dan tentunya kembali pada diri masing-masing bagaimana menyikapi situasi ini sehingga virus ini segera berakhir. Dan kemudian satu lagi bahwa kita juga mendapat kesempatan di mana ketika tidak bepergian kita lebih banyak saling membangun komunikasi, rasa cinta yang dulu hilang di antara orang tua, anak, sekarang dibangun lagi. Ada pendekatan-pendekatan secara psikologis ya, sehingga masing-masing merasa semakin dekat, semakin dikuatkan, rasa cinta itu tumbuh di antara. Dan saya yakin bahwa sekarang keluarga-keluarga pada umumnya mengalami itu. Bahkan di postingan-postingan dulu kita jauh, sekarang kita dekat. Maka berharap jauhlah corona dan kita semakin bersaudara. Demikian. Kemudian kita juga jangan lupa berrelasi dengan Tuhan. Lebih banyak berdoa, berkomunikasi. Tuhan, bila Tuhan berkenan, sudahilah semua ini. Sehingga kami juga bisa hidup rukun, bersaudara satu dengan yang lain, dapat beraktivitas seperti sedia kala. Maka semuanya kembali pada diri kita. 3 hal tadi Suster mengatakan kita mengikuti aturan prokes, pemerintah yang sudah berjuang untuk membantu keselamatan kita bersama. Tapi juga yang kedua, membangun situasi yang nyaman, rukun di dalam keluarga, lebih harmonis lagi. Sikap-sikap yang dulu kurang berkenan satu terhadap yang lain, sekarang waktunya untuk berefleksi, tetapi juga introspeksi diri untuk bagaimana membangun keluarga yang lebih bahagia. Dan kemudian yang ketiga adalah jangan lupa berrelasi dengan Tuhan, karena ingat Yesus adalah sahabat kita, sahabat yang selalu hadir bersama kita, sehingga jangan kita abaikan. Selalu berdoa, mohon kekuatan dari Tuhan sendiri. Ya, Suster, justru di tengah pandemi yang sedang, ya kalau bilang mencekam ya, merasa takut, merasa panik. Justru kalau kita mengambil sisi positifnya, di mana kita tidak bisa terlalu bebas untuk keluar ke gereja saja. Sekarang ini ditutup, hanya bisa ibadah di rumah. Dari sisi positif ini kita bisa mengambil seperti yang Suster jelaskan tadi, keharmonisan dalam keluarga. Jadi mungkin sebelum pandemi ini jarang berkumpul di rumah, jarang berdoa, jarang saling berkomunikasi antar bapak, ibu dan anak-anak, keluarga yang lain. Nah, dalam pandemi ini justru membuat kehidupan keluarga itu semakin erat, Suster ya. Jadi sebenarnya kita tidak perlu takut, panik. Jadi kita berdoa, menjaga imun, pasti corona akan pergi mungkin itu, Suster. Ya. Dan lanjut, Suster, ke tema kedua, Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Masih dalam kaitan dengan tema 1 yang telah kita bahas tadi. Di sini lebih ditekankan bagi mereka yang kehilangan. Jadi dalam pandemi yang sedang berlangsung ini, kita tadi merasa takut, gentar, jika kita terkena virus ini, kita akan meninggal. Ya, bagaimana pandangan Suster akan hal ini? Saya mendengar beberapa orang yang mengatakan, tetapi pasti kita semua memahami bahwa kehidupan apapun tidak pasti, tetapi kalau mati itu pasti. Dengan demikian,
dalam perikop ini, permenungan ini mau mengajak kita untuk melihat bagaimana peran Yesus dalam kehidupan sesama manusia dalam peristiwa Lazarus dibangkitkan. Ya. Yesus akrab dengan sebuah keluarga, dan keluarga ini adalah kakak beradik yang sangat rukun, bersaudara, sehingga ketika salah satu diantaranya meninggal, kesedihan itu sangat dirasa, dan seolah-olah merasa bahwa kekuatan pegangan hidup mereka sudah tidak ada lagi, semakin drop. Ya. Tetapi dalam peristiwa itu, saya ketika mendalami perjalanan Yesus bersama para murid ke Betsaida, di sana Yesus sempat diingatkan oleh salah satu murid, mengatakan, Tuhan jangan lagi kembali ke tempat itu. Kemarin seolah-olah ada beberapa orang yang ingin melempari Tuhan dengan batu. Tetapi Yesus mengatakan bahwa waktu itu berputar 24 jam. Dan kemungkinan situasi itu sudah lain lagi. Maka dengan sendirinya Yesus hanya mau mengatakan bahwa hilangkan perasaan-perasaan takut, tetapi mari datang menemui mereka yang merasa kehilangan, mereka yang berduka. Nah, kalau dihadapkan dengan situasi pandemi saat ini, tentunya sangat menantang ketika ada keluarga dekat kita yang meninggal karena COVID. Tentunya ada yang ingin melayat, ingin hadir di sana, menyentuh, memeluk, mencium, tetapi tidak, harus menjaga jarak, dan itu membuat satu penyesalan yang luar biasa dalam diri, satu kekecewaan, bahkan mengarah pada putus asa. Tetapi dari konteks ini Yesus mau menunjukkan bahwa ketika Yesus hadir pada saat itu, Maria dan Marta sangat dikuatkan, bahkan memohon, Tuhan jika Engkau ada bersama kami, pasti saudara kami tidak meninggal. Nah, kemungkinan dalam situasi-situasi tertentu, entah keluarga kita yang meninggal karena COVID, seolah-olah kita juga berharap demikian, Tuhan jika Engkau ada, saudaraku tidak mati. Atau bisa saja, kalau seandainya saya tidak terus-menerus bepergian, pasti saya tidak kena COVID. Kalau saya taat dengan aturan yang ada, tinggal di rumah, sejauh penting perlu baru keluar, nah kemungkinan saya tidak akan semudah itu terkena virus. Nah, dengan demikian kita diajak, kita belajar dari sikap Yesus yang dengan situasi itu pun kita boleh hadir, tapi dalam bentuk apa? Tentunya menemui langsung di rumah atau berjumpa secara langsung tidak bisa, tetapi bisa juga dalam konteks kita mendoakan, atau sekarang media begitu lancar lewat handphone atau apa, kita bisa menelpon. Pengalaman suster beberapa waktu yang lalu, ada yang sudah dikarantina di rumah sakit tetapi meminta doa dari suster secara jarak jauh, dan suster mendoakan mereka yang sementara berada dalam dalam pengobatan. Jadi tahap-tahap yang sangat sulit bagi mereka, seolah Tuhan tolong saya, sekarang nyawa saya nyaris. Lalu kemudian diharapkan suster mendoakan kami, dan saya merasa ternyata begitu gembira hati saya ketika yang bersangkutan sudah selama pengobatan dan akhirnya sembuh kembali. Dan dia mengucap syukur luar biasa, telepon suster, suster terima kasih selama karantina saya menghadapi situasi yang sangat berat, bertarung dengan nyawa saya karena sudah menggunakan oksigen dan lain-lain. Kemudian akhirnya dalam proses pengobatan dia bisa pulih kembali. Tanpa menyebut nama, ada 4 orang yang sempat suster mendoakan, dan sungguh luar biasa mereka boleh pulih kembali atas doa kita, tetapi atas juga perjuangan mereka untuk menambah nutrisi dalam tubuh, rajin makan buah-buahan, sayur-sayuran dan makanan bergizi sehingga mereka bisa
dapat pulih kembali. Jadi saya mengajak untuk kita taat pada aturan-aturan yang ada, tetapi juga lebih memimpin diri kita sendiri sehingga lebih lebih peka untuk menghadapi situasi seperti ini. Ini berarti soal iman, Suster. Ya, Bagaimana dalam keadaan seperti ini iman kita diuji, Suster, Diuji. ya, dalam kita menghadapi pandemi ini, Suster. ya. Soal iman, ya. Jelas kita diuji karena saat-saat tertentu bagi mereka yang sudah berjuang dengan cara apapun menyelamatkan saudaranya, tetapi akhirnya juga meninggal. Kalau orang beriman kita memandang ini satu kehidupan baru bagi keluargaku di alam sana. Menjadi pendoa bagi kita, tapi kalau ada juga keluarga yang sama sekali akhirnya putus relasi dengan Tuhan karena saya sudah berdoa, saya sudah berusaha tapi Tuhan tidak menolong saya. Bisa ada pemberontakan dalam diri. Demikian. Menarik, Suster, dalam kita membahas tema kedua ini, justru dia kelanjutannya di tema ketiga, yaitu Yesus sahabat bagi mereka yang menderita. Ya. Di sini dasar kitab sucinya yaitu Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Ya. Dalam permenungan yang saya baca juga ya dalam Injil ini, itu ada dua hal yang bisa kita ambil, yaitu yang pertama, apa yang diperbuat untuk memperoleh kehidupan yang kekal, yang ada kaitannya dengan tema kedua tadi, yaitu tentang kematian. Terus poin yang kedua yang bisa kita ambil yaitu mengenai hukum kasih. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Jadi kita sebagai manusia yang hidup bersama, apa yang kita bisa berikan penguatan kepada sesama kita. Jadi Suster bisa menjelaskan dua hal ini. Baik. Dalam konteks Injil Lukas ya. Ya, Injil Lukas. Injil Lukas pasal 10 ayat 25 10 sampai ayat 30. 25 sampai 31 yang mengisahkan, dalam perikop ini mengisahkan tentang seorang Samaria yang baik hati. Oh, iya. Di sana satu kata kunci adalah berbuat baiklah kepada sesamamu. Nah, sesama itu siapa? Tadi sempat juga di awal suster sudah mengatakan bahwa sesamamu adalah sesama yang ada di sekitar kita, tetapi diri kita juga. Dan dalam konteks ini kita dituntut untuk bagaimana mengaplikasikan di dalam kehidupan nyata ketika menemukan saudara-saudari kita yang menderita, apakah karena corona, jadi kita biarkan saja sesama sekarang berjuang dengan kehidupannya, terserah. Saya mengatakan begini, dalam permenungan Injil mengisahkan tentang orang Samaria yang baik hati di mana menemukan seorang penyamun yang ketika jatuh dan terluka, dan situasi saat itu apakah orang membantu? Kalau dalam saat situasi COVID ini pasti ada yang menjauh dan mengatakan tunggu kesehatan, tim kesehatan datang untuk membantu. Kalau dengan tangan kosong orang mau mendekat, takut ini ada corona, jangan sampai orang ini meninggal karena corona misalnya. Dengan demikian satu tantangan dalam diri kita ingin berbuat baik, tapi di balik itu kita juga merasa takut, jangan-jangan saya juga nanti terinfeksi, tertular lagi dari orang yang bersangkutan. Tapi secara iman kita melihat dalam kisah itu seorang imam yang lewat begitu saja pergi, tetapi orang Samaria yang datang ketika menemukan, diambillah saudara itu, meskipun dia tidak kenal, tetapi diambil, dirawat, diobati luka-lukanya. Dan tentunya kita sekarang bagaimana berbuat baik kepada sesama, tentunya dengan cara yang berbeda seperti yang terjadi dalam kitab suci itu. Tetapi memungkinkan bahwa kalaupun itu kita bisa memberi, ayo kita memberi. Kita memperhatikan sesama yang menderita. Saya lihat beberapa kelompok yang membuat bakti sosial bagi keluarga-keluarga yang sama sekali sudah kekurangan makan minum, diberi sembako. Dan itu sudah terjadi yang saya lihat. Jadi
ini juga merupakan peluang bagi kita untuk saling berbagi kasih dari kekurangan kita yang ada, tetapi perjuangan kita untuk saling menguatkan, saling meneguhkan satu dengan yang lain, sehingga mereka juga mempertahankan kehidupan itu. Kita hargai kehidupan ini secara bersama-sama, maka kita diharapkan untuk lebih memperhatikan rasa kemanusiaan kita daripada kita mulai mengelompokkan ini kelompok yang bisa saya layani, ini suku yang saya layani, ini orang-orang terdekat saja yang saya layani, tidak. Tetapi lintas agama, lintas suku, lintas budaya, itulah yang kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita berdasarkan permenungan tadi dalam kitab suci. Jadi tindakan kasih semacam apa? Nah inilah Yesus datang mengetuk pintu hati kita masing-masing untuk terbuka, memberi dari yang kita punya kepada sesama. Ya, baik Suster, menarik sekali perbincangan dan permenungan kita mengenai BKSN tahun ini yang mengangkat tema Yesus Sahabat Seperjalanan Kita. Namun Suster, mengingat waktu kita sudah sampai ke penghujung acara, mungkin Suster bisa langsung ke closing statement, namun berkaitan juga dengan yang belum kita bahas tadi, tema keempat. Tetapi jika kita melihat dari keempat tema ini, puncak atau rangkuman dari tema 1, 2, dan ketiga ada di tema keempat. Mungkin Suster bisa menjelaskan sedikit sekaligus ke closing statement dalam pertemuan kita pada saat ini. Umat Katolik yang terkasih, dalam menghadapi situasi saat ini, kita dibantu oleh permenungan kitab suci yang menghadirkan tema Yesus Sahabat Seperjalanan Kita. Tentunya kita diajak untuk mendengarkan sabda Tuhan, dan terutama dalam kitab Wahyu yang menjadi tema keempat, ini sekaligus mau meyakinkan kita bahwa Yesus mengatakan, barang siapa yang kukasihi akan kutegur dan kuhajar. Dalam hal ini, Yesus mau mendidik kita dengan peristiwa pandemi ini, sehingga hati kita, nurani kita mulai terasah dan peduli terhadap sesama, tetapi juga ada teguran dari Yesus bahwa harta milik kekayaan tidak hanya menjadi kekuatan hidup, tetapi beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, itulah yang menjadi kekuatan terbesar dalam perjalanan hidup kita. Maka tema sangat hidup di tengah pendalaman kitab suci kita di tahun ini adalah Yesus Sahabat Seperjalanan Kita. Semoga demikian untuk mendalami kitab suci dalam konteks BKSN ini. Ya, baik Suster, terima kasih akan kebersamaan kita, dan mohon Suster untuk memimpin kita dalam doa tutup. Suster. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, tak henti-hentinya kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas kasih-Mu yang sungguh luar biasa kami alami melalui Yesus Putramu yang hadir sebagai sahabat seperjalanan hidup kami di tengah pandemi ini. Tuntunlah kami agar kami senantiasa mengikuti ajaran Yesus Putramu dalam kehidupan kami. Semoga segala tantangan kesulitan yang kami alami, Engkau sendirilah yang menjadi kekuatan terbesar kami di masa pandemi yang menantang iman kami. Hanya padamu kami pasrahkan seluruh hidup kami, tuntunlah kami senantiasa dalam kasih-Mu. Dan bagi siapapun yang ingin berbuat baik, semoga Engkau menganugerahkan rahmat-rahmat yang dibutuhkan di dalam setiap pelayanan mereka di mana saja mereka berada. Pagarilah kami dengan kasih-Mu, dan berkenanlah menyudai di antara kami pandemi ini, agar kami semakin hidup bersaudara dalam iman akan Yesus Putramu. Inilah doa yang kami panjatkan kepadamu Bapa dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik pemirsa TVRI Sulteng dimanapun Anda berada, demikian Mimbar Agama Katolik pada hari ini.
Sampai ketemu lagi dalam acara Mimbar Agama Katolik selanjutnya. Saya Billy, undur diri. Sampai jumpa.